Hai film lover, apa kabar? Mudah-mudahan selalu bahagia dengan apa yang kita miliki. Dan kali ini saya akan menceritakan dunia tempat tinggal Kong, yaitu Hollow Earth, dalam bahaya dikarenakan monster yang seperti Kong, yaitu Scar King dan juga Godzilla Simo yang menyiksa para kera. Kong dan Godzilla harus mengalahkannya demi tercipta kedamaian. Oke, agar tidak salah paham, langsung saja ke ceritanya. Kong dikejar oleh para kawanan Hyena di Hollow Earth yang menandakan film dimulai. Dia berusaha untuk berlari dari kejaran Hyena itu hingga dirinya terjebak. Karena merasa tidak ada jalan keluar, Kong harus berusaha untuk melawan para Hyena. Alhasil, Kong menang dan membuat para kawanan Hyena itu lari. Setelah itu, Kong pergi sambil membawa tubuh Hyena yang sempat dikalahkan olehnya. Namun, secara tiba-tiba Kong sakit gigi. Sementara itu, seorang ilmuwan wanita bernama Elaine sedang menjelaskan tentang keberadaan dari Hollow Earth, yang merupakan tempat tinggal Kong sekarang. Dia juga menjelaskan tentang keseimbangan antara wilayah kekuasaan milik Kong dan juga Godzilla. Menurutnya, selama salah satu di antara kedua alpha itu tidak memasuki wilayah yang lainnya, maka semua kehidupan akan aman terkendali. Selain itu, Godzilla sebagai alpha juga berusaha melindungi wilayah kekuasaannya dari para monster lain yang berusaha untuk muncul di wilayah miliknya. Di sisi lain ada 3 ilmuwan yang sedang berada di Camp Hollow Earth. Mereka tengah meneliti tempat itu hingga sebuah anomali terjadi dan membuat mereka sedikit khawatir. Alhasil, mereka segera melaporkan kasus anomali yang aneh itu kepada pusat yang berada di permukaan bumi. Sementara itu, Godzilla yang berhasil menyingkirkan monster lain itu tengah tertidur di Colosseum Roma. Berbeda dengan para ilmuwan, dia yang merupakan anak angkat dari ilmuwan ternama yaitu Elaine mengalami sebuah kejadian aneh saat di kelasnya. Dia seperti melihat sebuah penglihatan tentang kejadian aneh di masa depan. Bahkan dia juga menggambarkan di meja dan di kertas miliknya. Hal ini membuat Elaine harus menghadap gurunya. Singkat cerita, sang guru menjelaskan tentang keadaan Jia yang semakin hari semakin memburuk. Namun Elaine merasa semua itu disebabkan karena darah keturunan Jia yang merupakan satu-satunya suku Iwi yang tersisa. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi pulang. Sebelum pulang, Elaine sempat berdebat dengan Jia dengan bahasa isyaratnya. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Elaine sempat pusing memikirkan tentang kejadian siang tadi yang menimpa anak angkatnya. Di sini, Elaine sepertinya dia sempat mengerti dengan apa yang digambarkan oleh Jia. Dengan cepat dia langsung menghampiri Jia di kamarnya. Namun, sayangnya di malam yang sama juga Jia sempat bermimpi buruk tentang kedatangan monster besar dari Hollow Earth. Keesokan paginya, Elaine berencana pergi untuk mengunjungi seorang teman lama bernama Bernie. Ilmuwan itu ingin meminta bantuan kepada Bernie. Kedatangan Elaine ingin menunjukkan sebuah pola yang sepertinya memiliki kesamaan di antara keduanya. Pola tersebut adalah sebuah gelombang besar yang sangat mengganggu proses penelitian di Hollow Earth. Ia memiliki kesamaan dengan gambar dari Jia. Setelah melihat itu, Elaine langsung meminta bantuan Bernie. Awalnya Bernie sempat menolak, namun Elaine memberikan tawaran soal Bernie yang ingin pergi ke Hollow Earth. Alhasil, semua itu membuat Bernie sangat tertarik. Namun sayangnya tiba-tiba Elaine menerima sebuah kabar buruk tentang pergerakan dari Godzilla yang menuju ke Monarch, yaitu tempat di mana gerbang portal antara permukaan bumi dan Hollow Earth berada. Hal ini disebabkan karena kedatangan Kong ke permukaan. Dengan cepat, Elaine dan segera bergegas bersama Bernie ke Monarch. Sesampainya di sana, banyak anggota Monarch berlarian untuk mengungsi. Tetapi tidak bagi Elaine. Dia tengah mencari keberadaan Jia yang ternyata sedang berkomunikasi dengan Kong. Ternyata Kong sedang kesakitan sebab ia mengalami masalah pada giginya. Alhasil, Elaine memanggil Trevor yang merupakan seorang dokter hewan profesional untuk menangani masalah Kong. Akhirnya semua masalah gigi ini berhasil diselesaikan. Namun sayangnya masalah tidak berhenti sampai di situ. Bernie tiba-tiba ingin bertemu dengan Elaine untuk membahas suatu pola yang sangat misterius. Singkat cerita, itu merupakan pola sebuah gelombang sinyal SOS yang diberikan oleh seseorang dari Hollow Earth. Setelah itu mereka mendiskusikannya kepada ketua Monarch. Hasilnya ketua tim memberikan tugas kepada Elaine untuk membagi tim kecil mencari sumber sinyal SOS tersebut. Hal ini juga membuat Jia ingin ikut dengan Elaine. Awalnya Elaine menolak, namun Jia bersikeras untuk ikut. Di situ tim kecil berisikan 5 orang, yaitu Elaine, Jia, Trevor, Mikhail, dan juga Bernie. Mereka bersiap untuk pergi menuju Hollow Earth. Tidak lupa dengan Kong juga ikut bersama mereka. Sesampainya di Hollow Earth, mereka terbang bersama para predator terbang. Namun predator itu tidak akan mengganggu jika Elaine dan kawan-kawan tidak mengganggu mereka. Alhasil, Trevor membuat pesawat mereka menyerupai seperti predator terbang. Di sisi lain, Godzilla sudah sampai di Prancis. Monster besar itu tengah mengkonsumsi banyak sekali nuklir atau radiasi dari efek senjata nuklir. Hal ini Godzilla lakukan untuk mempersiapkan diri. Sebab monster alpha itu merasakan akan ada bahaya yang besar akan datang.
Sementara itu, Ilen dan kawan-kawan sudah sampai di pos 1. Kagetnya pos itu sudah hancur berantakan oleh monster yang cukup kuat dan juga besar. Bahkan monster itu juga telah memakan korban jiwa. Hal ini membuat mereka ingin mencari tahu monster apa yang tega melakukan itu. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah kamera yang pastinya akan berguna untuk mengetahui sebab pos ini hancur. Namun sebelum mereka sempat mengecek kamera itu, mereka sudah menemukan penyebab dari hancurnya pos. Ia adalah monster yang sangat kuat dan cukup besar. Alhasil, tanpa berpikir panjang, mereka bergegas pergi dari pos itu karena takut monster itu datang lagi. Sementara itu, Kong tengah pergi ke sebuah gua miliknya. Di sana, dia mengambil sebuah kapak batu dan berencana untuk menelusuri ke bawah jurang yang bercahaya biru. Sampainya di bawah, Kong menemukan sebuah lubang yang sepertinya berada di bawah air terjun. Dengan cepat, dia langsung pergi ke sana. Di situ, Kong sempat kaget karena dia menemukan sebuah tempat yang belum pernah dijelajahi olehnya, bahkan oleh manusia permukaan bumi. Kong juga terkejut melihat sosok di balik kabut tebal itu. Ternyata sosok di balik kabut itu adalah seekor kera kecil, yang mana Kong berusaha untuk berteman dengannya. Namun sayangnya, niat baik Kong dibalas oleh kelicikan dari kera kecil itu. Bukan hanya itu, Kong juga diserbu oleh beberapa kawanan dari kera kecil, sehingga Kong harus mengalahkan para kawanan itu. Beruntungnya Kong sangat kuat dan berhasil mengalahkan mereka dan hanya menyisakan kera kecil tadi. Singkat cerita, Kong meminta kera kecil itu untuk menunjukkan jalan padanya supaya Kong dapat menelusuri tempat tersebut. Di sisi lain, Ilen tengah melihat sebuah rekaman dari kamera yang mereka temui. Dia sangat kaget sebab Ilen menemukan sosok monster tersebut yang merupakan seekor kera. Hal ini membuat Trapper tidak percaya. Sialnya, sebuah gelombang elektromagnetik sempat mengganggu penerbangan mereka. Untungnya pesawat itu bisa terkendali kembali. Singkat cerita, Jia mengetahui asal gelombang itu datang. Tanpa ragu lagi, mereka semua pergi ke tempat tersebut. Setelah mendarat, mereka berjalan di sebuah hutan misterius yang sepertinya banyak bahaya yang akan mendatangi mereka. Namun mereka masih terus melanjutkan perjalanan hingga Trapper menyuruh mereka berhenti secara tiba-tiba. Menurut Trapper, mereka harus memutar jalan karena dia merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Namun sayangnya instingnya tidak dipercaya oleh Mikhail. Alhasil sesuatu yang sangat buruk terjadi pada Mikhail yang berakhir menewaskannya. Akhirnya mereka berlari menjauhi tempat itu untuk memutar jalan. Di lain sisi, berbeda dengan keadaan di permukaan bumi. Seluruh manusia benar-benar dikagetkan dengan apa yang dilakukan oleh Godzilla. Kini, Titan Alpha itu tengah diselimuti oleh radiasi yang sangat tinggi. Dia juga sedang berjalan menuju ke Samudra Arktik untuk mengalahkan penguasa wilayah tersebut yang bernama Tiamat. Di sisi lain, Ilen dan kawan-kawan sudah sampai di tempat sinyal itu berasal. Mereka sempat dikagetkan dengan keberadaan reruntuhan kuno milik suku Iwi atau suku asli Jia. Karena penasaran, mereka masih terus menjelajahi reruntuhan kuno itu, yang ternyata ada sebuah kuil tempat pemujaan. Seketika itu ada yang bercahaya terbang ke arah batu yang menonjol. Lalu Jia menekannya dan membuat air dari kuil itu mengalir layaknya sistem irigasi. Dengan cepat mereka semua mengikuti aliran air itu, hingga mereka menemukan sebuah lapisan aneh. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, mereka menyentuh lapisan tersebut. Ternyata lapisan itu adalah sebuah pintu menuju ke dunia yang ada di dalam mimpi Jia. Tanpa ragu lagi, mereka memasuki pintu tersebut. Sementara itu, Kong masih mengikuti kera kecil dengan setia tanpa rasa curiga. Kera kecil itu mengantar Kong ke sebuah danau luas yang sangat indah. Setelah itu, kera kecil yang licik ini mengajak Kong untuk minum air di pinggir danau. Dia sengaja memancing ular air besar penunggu danau untuk menghabisi Kong, tapi Kong bisa mengalahkannya. Lalu Kong kembali mengejar kera kecil itu sambil membawa ular besar hasil tangkapannya. Singkat cerita, Kong dan kera kecil itu duduk bersama di sebuah tebing. Di sana Kong berhasil membuat kera kecil itu percaya kepadanya dengan memberikan makanan kepada kera kecil. Di tempat lain, Godzilla kini sudah sampai di sarang milik Tiamat. Tidak lama kemudian, Tiamat muncul dan berhadapan langsung dengan Godzilla. Namun sayangnya Godzilla menang. Setelah itu, Godzilla pergi memasuki sarang Tiamat untuk memperkuat dirinya. Di sisi lain, Ilen dan kawan-kawan masih terus mengikuti saluran itu, hingga Jia merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Dan beberapa pasukan dari suku Iwi menangkap mereka dan membawa mereka ke markas suku tersebut. Awalnya, Ilen sempat kaget bahwa suku Iwi masih ada dan selama ini mereka bersembunyi di Hollow Earth. Singkat cerita, mereka masih ditahan oleh para pasukan suku, hingga Jia dipanggil oleh ketua suku tersebut. Mereka berkomunikasi secara telepati dengan Jia. Ilen, Trevor, dan juga Bernie berhasil dibebaskan. Setelah itu mereka diajak oleh ketua suku tersebut menuju ke sumber di mana suara sinyal itu datang.
Kagetnya, selama ini suku Iwi yang mengirimkan sinyal bantuan atau SOS. Di sisi lain, Kong dan juga kera kecil sepertinya sudah akan sampai di tempat yang penuh dengan lahar panas. Mereka berusaha untuk menyeberangi jembatan dari tulang itu. Sementara Ilen dan kawan-kawan tengah dibawa oleh suku Iwi menuju ke suatu tempat rahasia suku tersebut. Di sana Ilen sempat membaca beberapa tulisan kuno suku Iwi yang menjelaskan tentang para Titan dan kera besar yang saling menjaga keseimbangan satu sama lainnya. Namun sesuatu yang jahat merasuki kera besar dan kuat bernama Scar King, sehingga dia berambisi untuk merusak keseimbangan. Sayangnya Scar gagal, sehingga dia memenjarakan para kera di gunung berapi. Bahkan Scar juga disebut sebagai raja palsu yang jahat dan juga keji. Semua tulisan itu benar, sebab Kong sekarang berada di markasnya di sana. Kong melihat banyak sekali kera besar seperti dirinya tengah bekerja secara paksa. Hal ini membuat Kong kesal. Namun kera kecil itu berusaha menahan Kong, hingga anak buah Scar berusaha untuk menindas salah satu pekerja rodi itu. Kong pun berusaha untuk membantu pekerja itu terlebih dahulu. Setelah itu, perbuatan baiknya membuat anak buah Scar kesal dan menceramahi Kong. Dengan mudahnya, Kong meninju dan berhasil membuat penjaga itu pingsan. Hal itu menarik perhatian Scar, sehingga kera kejam itu menghampiri Kong dan membulinya. Awalnya Kong tidak terhasut oleh Scar, hingga Scar mendorong kakek dari kera kecil itu ke dalam lahar panas. Sikap Scar King berhasil membuat Kong marah dan pertarungan pun terjadi. Namun sayangnya kekuatan Kong tidak bisa ditandingi oleh Scar. Namun dia tidak kehabisan akal. Di situ Scar menunjukkan senjata pemungkasnya, yaitu Simo, yaitu seekor Titan kuno yang disandra olehnya. Setelah itu Simo muncul, Scar langsung menyuruh paksa Simo menggunakan kristal yang ada di senjatanya. Alhasil Kong harus melawan Simo. Sayangnya Kong bukanlah tandingan dari kekuatan Simo, sang Titan kuno. Yang mana Kong berusaha melarikan diri dan ditolong oleh kera kecil. Namun para pasukan Scar disuruh untuk menangkapnya. Beruntungnya kera kecil itu kembali menolong Kong dan membuat para pasukan itu kabur oleh bebatuan. Sementara itu Ilen dan kawan-kawan masih membaca tulisan kuno yang menceritakan kepada teman-temannya. Menurut tulisan itu, Godzilla bersama Mothra akan bertarung melawan Scar dan juga Simo, yang tiada lain demi keseimbangan alam dan demi menolong suku Iwi. Namun sayangnya Mothra masih tertidur dan hanya dialah yang dapat membangunkannya. Setelah itu mereka telah mempersiapkan segala sesuatu hingga Kong bersama kera kecil itu datang ke tempat persembunyian suku Iwi. Keadaan Kong saat ini cedera cukup parah di lengannya, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Sayangnya keberadaan mereka ketahuan oleh salah satu pasukan Scar. Singkat cerita, Ilen dan juga Trevor berusaha untuk memeriksa keadaannya. Kong mengalami radang es pada salah satu lengannya. Pintarnya Trevor memiliki solusi yang bagus untuk menangani cedera Kong. Dengan cepat, Trevor bergegas menuju ke pos di Hollow Earth untuk mengambil lengan prototipe buatan yang sangat kuat untuk segera dikenakan pada Kong. Yang sialnya tiba-tiba Scar bersama para pasukan datang ke tempat persembunyian suku Iwi. Namun dia mengatakan kepada Kong bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk melawan Scar. Alhasil Kong mengerti dan dia pun pergi ke permukaan untuk mencari Godzilla. Sama halnya dengan Godzilla, setelah Titan Alpha itu mengisi kekuatan, dia langsung pergi menuju ke tempat di mana Kong berada. Di sisi lain, Jia dan kawan-kawan bersama para suku Iwi tengah mengadakan ritual untuk membangkitkan Mothra. Setelah itu langsung menuju ke permukaan untuk menjemput Godzilla dan juga Kong. Sedangkan Ilen dan kawan-kawan bersama suku Iwi tengah mempersiapkan area pertempuran untuk para Titan. Bahkan Trevor memiliki ide bagus untuk dapat membantu mereka di permukaan bumi. Kong berhasil membuat Godzilla pergi ke tempatnya. Namun sesaat Kong ingin menjelaskan kepada Godzilla tentang bantuan itu, justru Godzilla tidak mendengarkan dan justru menyerang Kong. Alhasil Kong terpaksa melawan Godzilla. Ketika Kong akan dihabisi oleh Godzilla, Mothra dan juga Jia datang tepat pada waktunya. Akhirnya Mothra berusaha untuk berkomunikasi dengan Godzilla dan juga meminta bantuan Titan Alpha permukaan itu untuk menjadi sekutu melawan Scar dan juga Simo. Di situ Godzilla setuju dengan keputusan itu untuk menjadi sekutu mereka. Sementara itu Ilen bersama yang lainnya sudah hampir siap untuk membuat anti gravitasi di area ini. Namun sayangnya Scar bersama pasukannya datang untuk berusaha mencegah upaya Ilen tersebut. Untungnya Trevor datang membawa para pasukan burung terbang yang ada di Hollow Earth untuk mengecoh Scar, yang bertepatan dengan kedatangan Godzilla bersama yang lainnya. Alhasil Godzilla bersama dengan Kong dan juga Mothra berhadapan langsung dengan Scar dan Simo di area medan anti-gravitasi. Hal ini membuat pertempuran itu mengalami gangguan dan membawa para Titan itu bersama Kong dan juga Scar menuju portal ke permukaan bumi. Awalnya Scar dan juga Simo terlebih dahulu tiba di permukaan bumi. Dengan wajah jahatnya, Scar langsung menyuruh Simo untuk menghancurkan wilayah tersebut. Beruntungnya Kong dan juga Godzilla datang mencegah mereka. Lalu mereka kembali bertarung untuk melindungi permukaan bumi. Sekalipun mengalami kesulitan, namun mereka berhasil menghancurkan kristal milik Scar yang membelenggu Simo selama ini.
Semua ini berkat pertolongan dari kera kecil. Setelah itu Simo bergabung bersama Godzilla dan juga Kong untuk menghabisi Scar. Akhirnya semua masalah berhasil terselesaikan dengan baik. Para Titan itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Jia yang memutuskan untuk tetap bersama Elen. Di situ Godzilla yang kembali berhibernasi di Colosseum. Dan Kong bersama Simo yang menggantikan posisi Scar di Hollow Earth. Oke, itulah akhir dari filmnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang filmnya? Silahkan ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di film selanjutnya.